Langkah hukum pra-peradilan yang ditempuh oleh Dr. Tifa dan tim kuasa hukumnya tak tinggal diam dalam sorotan pihak lawan. Melalui kuasa hukumnya, Rifai Kusumanegara, pihak Joko Widodo melontarkan serangkaian reaksi keras dan pedas menanggapi gugatan tersebut. Tidak sekadar memandang sebelah mata, pihak Jokowi bahkan membongkar kecurigaan mendalam bahwa langkah pra-peradilan beruntun ini sengaja dimanfaatkan sebagai strategi taktis untuk menunda jalannya pemeriksaan pokok perkara. Di tengah proses persidangan yang terus bergulir, pihak Jokowi merincikan sejumlah poin ketidaksetujuan, mulai dari menilai gugatan tersebut sebagai tindakan buang-buang waktu yang keluar dari substansi, menepis tudingan cacat prosedur sebagai sekadar opini subjektif, hingga memperingatkan bahwa upaya hukum berulang seperti ini dapat menciptakan preseden yang berbahaya bagi tatanan hukum di Indonesia. Inilah 5 reaksi pedas pihak Jokowi atas pra-peradilan Dr. Tifa. Menanggapi langkah hukum yang ditempuh kubu Dr. Tifa, pihak Joko Widodo melalui kuasa hukumnya, Rifai Kusumanegara, menegaskan bahwa proses sidang pokok perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Timur akan terus berjalan tanpa terpengaruh oleh gugatan pra-peradilan yang dilayangkan. Pihak Jokowi menilai bahwa upaya pra-peradilan tersebut sudah tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, mengingat ranah pra-peradilan seharusnya hanya dapat diajukan pada tahap penyidikan atau penuntutan, bukan setelah perkara memasuki persidangan. Dengan dasar tersebut, pihak Jokowi menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur bersikap tegas untuk tetap menggelar persidangan dan memastikan pemeriksaan pokok perkara tidak terhenti. PN Timur tetap menggelar persidangan Bu Tifa yang artinya tidak terpaku oleh pra-peradilan yang diajukan karena memang sebenarnya pra-peradilan ini sudah tidak sesuai ketentuan seperti yang sering saya sampaikan bahwa sebenarnya pra-peradilan itu hanya bisa diajukan di tahap penyidikan ataupun penuntutan, tapi kalau sudah perkara di persidangan maka tidak bisa lagi pra-peradilan. Ya, apalagi kalau kita lihat pra-peradilan ini baru didaftarkan tanggal 3 Agustus, sedangkan perkara ini atau dakwaan ini sudah didaftarkan kembali oleh jaksa itu di tanggal 27 Juli. Jadi sudah jelas perkara ini sudah masuk dulu ke persidangan, sudah didaftarkan, baru kemudian Ibu Tifa mendaftarkan pra-peradilan. Jadi ini berbeda ya dengan konteks yang pra-peradilan Pak Roy yang pra-peradilan pertama ya. Dan kalau pra-peradilan yang kedua, ketiga berikutnya itu juga menurut saya yang Pak Roy nggak tepat juga. Coba sekarang PN Timur lebih bersikap tegas dalam perkara Ibu Tifa. Ini adalah bentuk perjuangan saya. Tidak hanya untuk diri saya sendiri, tetapi juga untuk tegaknya hukum di negara kita secara adil. Perdebatan hukum antara kubu Dr. Tifa dan pihak Joko Widodo semakin meruncing, terutama terkait materi gugatan pra-peradilan yang dilayangkan. Di satu sisi, tim kuasa hukum Dr. Tifa bersikeras mempersoalkan tindakan jaksa penuntut umum yang memperbaiki surat dakwaan tanpa adanya perintah atau nasihat dari hakim di dalam amar putusan, khususnya terkait penggunaan pasal 75 ayat 4. Menanggapi hal tersebut, pihak Jokowi melalui kuasa hukumnya, Rifai Kusumanegara, melontarkan kritik tajam dengan menyatakan bahwa poin-poin yang dipersoalkan oleh Dr. Tifa sama sekali bukan substansi dari pra-peradilan. Kami berpendapat bahwa yang mempunyai wewenang untuk memberikan nasihat kepada penuntut umum untuk memperbaiki surat dakwaan itu adalah hakim. Jadi penuntut umum itu memperoleh wewenangnya dari hakim dan hakim tidak pernah dalam putusan selanya memberikan nasihat agar penuntut umum itu melakukan perbaikan. Oleh karena itu, kami mempermasalahkannya di forum pra-peradilan kami tentang pelanggaran penggunaan pasal 75 ayat 4. Ya tentunya ya, apalagi kalau kita lihat ya contoh ya yang Dr. Tifa ini kan yang diajukan itu sebenarnya isinya bukan substansi pra-peradilan. Seperti kita ketahui bersama yang dimaksud pra-peradilan itu adalah tuntutan terkait penyalahgunaan upaya paksa. Kedua, tuntutan terkait dilakukannya penghentian penyidikan atau penuntutan. Terbatas itu gitu ya.
Kalau kita bicara penangkapan, penahanan. Sementara kalau kita ikuti dasar pra peradilan Ibu Tifa ini tidak membahas hal tersebut. Yang dibahas adalah persoalan kenapa jaksa bersikap untuk memperbaiki dakwaan dan mendaftarkan kembali dan bukan mengajukan banding ke pengadilan tinggi. Itu jelas bukan substansi pra peradilan, tapi substansi perlawanan atau eksepsi yang sepatutnya disampaikan dalam persidangan di PN Timur. Sehingga kembali lagi, menurut saya PN Timur juga tetap bersikap untuk menggelar persidangan karena selain melihat substansi pra peradilan yang tidak tepat, kedua juga diajukannya lampau waktu atau setelah perkara ini sudah keburu didaftarkan di pengadilan, yang artinya pemeriksaan pokok perkara tidak lagi terganggu atau tertunda akibat upaya pra peradilan yang tidak berdasar tersebut. Di satu sisi, Dr. Tifa bersama tim pembelanya menegaskan komitmen penuh untuk tidak lari serta siap menghadapi setiap agenda persidangan maraton yang dijadwalkan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Namun, langkah kubu Dr. Tifa yang tetap gigih melayangkan gugatan pra-peradilan justru mendapat respons menohok dari kubu seberang. Melalui kuasa hukumnya, Rifai Kusumanegara, pihak Jokowi melontarkan kritik keras dengan menyebut upaya hukum tersebut sebagai langkah yang sia-sia dan salah sasaran. Pihak Jokowi menilai materi gugatan Dr. Tifa sama sekali tidak menyentuh substansi pra-peradilan yang seharusnya terbatas pada uji upaya paksa atau penghentian perkara. Insya Allah saya akan mengikuti kelangsungan persidangan ini ya, bersama para advokat saya. Tentu saja mereka sangat berkepentingan terhadap saya, ya masa saya tidak hadir ya. Saya harus membersamai juga. Ya, saya sangat setuju ya, karena semua orang hukum paham lah ya, mahasiswa pun paham yang dimaksud pra peradilan itu apa sih? Yaitu menguji adanya upaya paksa, ya lalu kedua menguji terjadinya penghentian penyidikan ataupun penuntutan. Nah, hanya sebatas itu yang dimaksud pra peradilan. Nah, sementara yang dimasukkan dalam substansi pra peradilan Bu Tifa tidak terkait itu. Seperti yang saya bilang, hanya mempermasalahkan justru kenapa jaksa melakukan perbaikan dakwaan dan bukan melakukan banding ke pengadilan tinggi. Loh, itu kan sudah jelas bukan substansi pra peradilan gitu ya. Nah, kalau memang itu mau dipersoalkan, itu bisa nanti dieksepsi. Ya, eksepsi berikutnya nih. Pada saat sidang dibuka, dakwaan dibacakan, akan diberi kesempatan lagi apakah Ibu Tifa atau penasihat hukum yang akan melakukan eksepsi. Nah, tinggal mintakan itu, lalu masukkan di situ. Itu yang tepat ya. Tapi kenyataannya ini malah masuk dalam substansi pra peradilan. Menurut saya ya kembali lagi, selain tidak berdasar, lampau waktu, sehingga ya akhirnya sia-sia dan seolah-olah hanya sekedar menunda-nunda pemeriksaan perkara pokok saja. Di satu sisi, Dr. Tifa dan tim kuasa hukumnya tetap pada pendirian mereka, menuding adanya cacat prosedur atau error in procedure dalam proses hukum lanjutan yang mereka hadapi. Mereka berargumen bahwa penanganan perkara tersebut mengabaikan amar putusan yang seharusnya membuat perkara mereka batal demi hukum. Menanggapi tudingan tersebut, pihak Jokowi melalui kuasa hukumnya, Rifai Kusumanegara, memberikan respons yang menepis mentah-mentah klaim kubu sebelah. Pihak Jokowi menilai segala argumen cacat prosedur yang disuarakan tidak lebih dari sekadar opini subjektif atau hak pandangan belaka dari tim penasihat hukum Dr. Tifa. Pada saat sidang berlangsung di PN Jakarta Timur, kami mendapati beberapa cacat prosedur dan kemudian ternyata dilanjutkan dengan kemudian penyidangan saya, padahal amar putusan sudah jelas ya bahwa saya sudah dinyatakan, perkara saya sudah dinyatakan batal demi hukum. Ya itu kan pendapatnya penasihat hukum, ya boleh-boleh saja, tapi kan sekarang kita saksikan bersama di pasal 75 ayat 4 yaitu undang-undang jelas adanya kemungkinan untuk jaksa melakukan perbaikan satu kali dan mendaftarkannya kembali. Itu jelas norma gitu ya. Tentunya itu sudah diatur sehingga itu hak yang bisa digunakan oleh jaksa. Dan itu yang bicara undang-undang. Kedua, kita dengar betul kan hakim itu setelah membacakan vonis menyampaikan ada dua upaya hukum yang bisa dilakukan oleh jaksa, baik dengan melakukan perlawanan ke pengadilan tinggi atau melakukan perbaikan dakwaan sebagaimana dimaksud pasal 75 ayat 4. Jadi jelas sekali ya, selain hakim sudah menegaskan, juga normanya ada ya.
lalu ketiga jaksa sudah melakukan itu dan diterima juga oleh pengadilan. Jadi menurut saya kalau penasihat hukum keberatan ya silakan saja dan tidak akan mempengaruhi juga gitu ya, karena faktanya semuanya sudah berjalan. Sekarang tinggal kita lihat bagaimana persidangan pertama ini bisa segera dimulai dan Ibu Tifa hadir dalam panggilan sidang berikutnya. Sorotan paling tajam dari pihak Joko Widodo tertuju pada taktik pengajuan pra-peradilan berulang yang ditempuh kubu Dr. Tifa. Melalui kuasa hukumnya, Rifai Kusumanegara, pihak Jokowi menilai pola tersebut bukan sekadar strategi mengulur waktu, melainkan telah menjelma menjadi fenomena berbahaya yang mengancam marwah penegakan hukum nasional. Rifai memperingatkan para penegak hukum dan penyusun KUHP untuk mencermati preseden buruk ini. Yang menjadi menarik adalah seperti yang saya sampaikan, ini ada satu persoalan terkait pra-peradilan yang dilakukan berulang-ulang yang ternyata bisa menunda pokok perkara. Kembali lagi, saya tidak melihat ini untuk terkait perkara Pak Jokowi ya. Kalau untuk perkara Pak Jokowi, kami yakinlah ini tinggal menunggu waktu ya. Mau sampai kapan dia ajukan pra-peradilan pun pasti ada batasnya. Dan pada akhirnya juga akan kembali ke pokok perkara. Tapi yang menjadi substansi persoalan penting di sini yang saya juga mengharapkan seluruh penegak hukum terkait ya, termasuk juga tim penyusun KUHP mencermati satu fenomena yang bisa berbahaya, di mana kalau pola pra-peradilan berulang ini dilakukan dalam perkara-perkara yang dilakukan penahanan ya, maka bukan tidak mungkin nanti para koruptor, para kejahatan luar biasa ya, pelaku pengedar narkoba itu bisa bebas hanya gara-gara masa tahanan di pengadilan itu sudah berakhir. Seperti kita ketahui, penahanan di pengadilan itu terbatas 3 bulan. Nah, kalau persidangan ini tertunda-tunda karena pra-peradilan, akibatnya apa? Akhirnya persidangan ini bisa mundur-mundur terus dan pada akhirnya pada saat persidangan berjalan hanya baru berlangsung 1 bulan, masa tahanan sudah habis. Ya, apakah ini yang mau kita harapkan ya? Berapa pemahaman ini disalartikan dan bisa mengakibatkan para pelaku kejahatan berat itu bisa terbebas dari masa penahanan yang mungkin tidak mudah juga untuk menghadirkannya kembali ya, bisa menjadi buronan, bisa lari dan segala macamnya. Pasti kita pengen ekspresinya mengedepankan estetika. jelas tadi mendengarkan. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.